Oke.
manggil siapa? Pasti udah pensiun. Lu pensiun kapan gue?
Dari matiin angel.
Pak Mulyanto. Bisa? Halo. Kok gitu suaranya? Teman-teman yang di Zoom meeting, apakah bisa mendengar suara kami? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Oke, siap. Bisa mendengar. Siap, siap. Oke, saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tamu kita dari luar Kemenkes, ya, dari tim kepolisian, ada Pak Mulyanto, Pak Baldi, Pak Zen, kemudian teman-teman dari SES unit utama, kemudian dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, dari Biro Hukum dan Organisasi, Pusat Krisis Kesehatan, Pusdatin, kemudian dari Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, kemudian dari Surveillance dan Karantina Kesehatan, serta teman-teman tim pengamanan bagian rumah tangga. Tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun angka COVID naik, tapi kita masih bisa diberikan kesehatan di sini, bisa berkumpul untuk berkoordinasi terkait dengan kita berupaya melakukan perencanaan langkah-langkah. Sedianya besok akan ada unjuk rasa susulan seperti itu yang dilakukan oleh ARM, ya betul ya, Aksi Rakyat Menggugat Babe Aldo, seperti itu. Permohonan maaf dari PLT Kepala Biro Umum, seyogyanya beliau akan hadir membuka pertemuan, tapi karena masih ada rapat di tempat yang lain, nanti beliau akan menyusul. Tadi arahan Pak Jaya diminta untuk kita memulai lebih dulu seperti itu. Kita langsung ke paparan saja untuk optimalnya waktu. Slide, minta tolong. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi kenapa kita mengundang pada kesempatan hari ini? Tentunya terkait dengan evaluasi dan rencana tindak lanjut, langkah-langkah penanganan dan pengendalian untuk rasa yang akan dilaksanakan di Kementerian Kesehatan besok hari. Gitu. Next, lanjut. Bisa digedein nggak slide-nya? Di preview, nah iya gitu. Ya, ini dasar hukum ya sebagai bahan diskusi juga nanti. Dasar hukum kita ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang penyampaian pendapat di muka umum, kemudian ada Perpres 18/2021 tentang Kemenkes, kemudian Peraturan Kepala Perkapolri ya Nomor 7 Tahun 2012, kemudian ada Permenkes 38 Tahun 2017, Permenkes 25 dan Permenkes 4. Tapi terkait dengan teknis di lapangan, terkait dengan mekanisme tahubja hubungan antara pengelola gedung dalam hal ini Biro Umum dengan kepolisian, kemudian dengan Rokomianmas yang selaku penghubung antara Kemenkes dengan pihak luar. Tentunya dasar hukum yang menjadi pegangan kita tuh yang poin nomor 1, ya, kemudian yang poin nomor 3 dan poin nomor 4, yaitu Permenkes nomor 38 tahun 2017, di mana memang sudah ada pernah ditetapkan Permenkes tentang tata hubungan kerja penanganan unjuk rasa di lingkungan Kementerian Kesehatan. Sejauh ini Permenkes ini ya kita pegang. Artinya alur terkait dengan tata hubungan kerja antara Biro Umum dengan kepolisian, kemudian dengan Rokomianmas nanti dengan unit utama terkait itu sudah berjalan, baik itu secara alamiah maupun dan turut dengan yang Permenkes nomor 38 ini. Next, lanjut. Ya, ini maksud dan tujuan. Yang pertama, meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait penyamaan persepsi, langkah-langkah dalam upaya antisipatif penanganan dan pengendalian UNRAS. Kemudian meningkatkan layanan dalam penanganan dan pengendalian UNRAS di lapangan. Tapi intinya sih begini. Jadi
terkait dengan unjuk rasa yang dilakukan oleh ARM yang mulai dari tanggal 13 Desember 13 Januari per Desember ya. 22 Desember kemudian 13 Januari. Nah, itu kan sampai dengan sekarang bisa dikatakan eskalasi cukup tinggi. Seperti itu. Nah, jadi kemarin setelah tanggal 22 Januari itu, seperti kita ketahui bersama, peserta demo itu berhasil masuk ke dalam lingkungan halaman gedung kantor Kementerian Kesehatan. Seperti itu. Kemudian dinamika terjadi, kita mendapatkan info bahwasannya tidak ada surat izin ya atau STTP-nya tidak ada, sehingga dari pihak Kemenkes juga berdasarkan arahan dari pimpinan, kalau misalkan memang tidak ada STTP-nya, surat izinnya, maka tidak akan dilakukan mediasi. Nah, namun massa berhasil masuk ke dalam dan sampai pada akhirnya ada 10 orang itu bisa masuk ke lobi C Sujudi. Dan pada akhirnya mereka langsung tuh buat konten YouTube, ya, membuat orasi-orasi di depan video untuk disebarluaskan dan diviralkan ke masyarakat, dan pada akhirnya benar viral, ya. Itu kan hari Kamis kejadian. Nah, di hari Sabtu itu langsung datang dari Reskrim. Teman-teman dari Reskrim itu melakukan penyelidikan terkait dengan kegiatan demonstrasi tanggal 22 yang peserta demonya itu berhasil masuk ke dalam gitu. Nah, sampai pada akhirnya ya kami tim Kemenkes ya dari Roum, Rohukor, Rokomianmas, kemudian kemarin ada dari teman-teman Surkarkes dan Oblik turut bergadang tuh untuk membuat BAP, berita acara pengaduan ya berarti kemarin ya. Jadi kita akan buat pengaduannya walaupun tidak tidak berlanjut ya proses pengaduannya, tapi proses pembuatannya itu ya kita bergadang tuh sampai jam 12:30 kemarin 3 hari. Seperti itu. Nah, artinya apa? Ya kita belajar dari pengalaman terkait dengan kejadian tanggal 22 kemarin, jangan sampai terulang. Nah, berdasarkan informasi dari selebaran di sosial media, ya kami mendapatkan info bahwasanya akan dilakukan unjuk rasa susulan besok hari Kamis gitu. Nah, untuk itu ya kami mohon diinformasikan nanti secara formal gitu ya dari teman-teman kepolisian, apakah memang sudah ada surat pemberitahuan demonya dari teman-teman ARM itu. Nah, kalau misalnya sudah, nah nanti langkah-langkah yang akan kita laksanakan di lapangan itu seperti apa supaya jangan sampai terulang kejadian yang kemarin seperti itu. Tentunya karena saya juga melihat atau hadir di lapangan pada saat tanggal 22 tersebut, ya saya melihat banyak celah sih memang kenapa bisa masuk, celahnya ada gitu. Nah, untuk itu celah-celah yang berpotensi terulang, nah itu jangan sampai terjadi gitu, karena ya, kalau misalkan sampai masuk ke dalam area lingkungan kantor, tentunya mengganggu ketertiban dan mengganggu kenyamanan pegawai Kemenkes dalam bekerja seperti itu. Nah, itu nanti menjadi kewenangan siapa di luar, menjadi kewenangan siapa di dalam terkait pengamanan. Tentunya kami mohon arahan nih dari Pak Kapolsek dan teman-teman dari kepolisian seperti itu, baiknya seperti apa supaya tidak terulang. Seperti itu. Next, lanjut. Ya, ini sebagai bahan diskusi. Jadi kalau berdasarkan Permenkes 38 tahun 2017 kurang lebih tahubjanya seperti ini, Pak. Ya, jadi dari kepolisian itu memberikan informasi ke Biro Umum terkait akan adanya unjuk rasa, kemudian nanti Biro Umum menginformasikan ke Rokomianmas sekaligus berkoordinasi, terus kemudian Rokomianmas juga nanti kalau misalnya memang sudah diinformasikan oleh Biro Umum, ya kita antara Roum, Rokomianmas dan kepolisian itu melakukan koordinasi ya terkait dengan
penanganan maupun pemberian jawaban. Nah, kemudian Rokomianmas selaku humas ya, penyambung lidahnya lah Kemenkes gitu ya, tentunya perlu mendapatkan informasi-informasi terkait konten ya yang perlu disampaikan oleh unit utama terkait, tentunya terkait dengan tuntutan seperti itu. Ini sudah berjalan ya, artinya kalau misalkan memang ada hal-hal atau poin-poin yang perlu diperbaiki, ya kita perbaiki Permenkesnya, tapi kalau sejauh ini sih secara alamiah maupun secara prosedural ini sudah kita lakukan tahujah ini, tidak ada masalah sebenarnya. Next, lanjut. Ya, ini secara detail ya, ini copy paste dari Permenkes 38 tahun 2017-nya, ya kurang lebih menceritakan detail flow yang tadi. Next aja. Next, lanjut. Lanjut aja. Fit. Terus. Jadi di Permenkes 38 tersebut kita bikin dua mekanisme, yaitu mekanisme penanganan dan mekanisme penyiapan jawaban. Seperti itu. Nah, ini terkait dialog dan mediasi. Jadi kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 pasal 10, nah itu memang tertulis. Jadi kalau misalkan ada peserta UNRAS, ada kelompok masyarakat ingin melakukan UNRAS, maka mereka tuh harus memberikan surat pemberitahuan secara tertulis gitu kan ke kepolisian. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan nanti tidak memiliki atau tidak mengantongi surat tanda terima pemberitahuan dari kepolisian, nah itu nanti pelakuannya seperti apa tuh? Ya kan? Apakah bisa langsung dibubarkan kah atau seperti apa? Nanti kami mau arahan dari Pak Kapolsek, karena pasal-pasalnya sebenarnya kalau di undang-undang ini cukup jelas di pasal 9 dan 10-nya. Next, lanjut. Ya, ini sekedar mengingatkan kembali, jadi 22 Desember teman-teman dari ARM itu melakukan unjuk rasa dan kebetulan diterima ya oleh teman-teman dari Rokom, Bu Wid, Pak Busroni. Nah, kemudian di tanggal 13 nih, hari Kamis 2 minggu lalu, mereka hadir lagi untuk melakukan unjuk rasa. Nah, namun karena terjadi dinamika di lapangan, kita tidak mendapatkan informasi bahwasanya apakah ada surat ada STTP-nya tadi, surat tanda terima pemberitahuan. Nah, sehingga tidak pihak dari Kemenkes, dari kami tidak berkenan untuk dilakukan mediasi seperti itu. Dan kebetulan ada arahan dari pimpinan juga untuk sementara belum dapat diterima untuk dilakukan mediasi dan akhirnya bergejolak seperti itu. Nah, ya besok akan ada demo susulan, kita nggak tahu, nanti mohon pencerahan dari teman-teman bapak-bapak dari kepolisian. Next, lanjut. Ya, ini dokumentasi. Dokumentasi bahwasanya dokumentasi ini Pak, ini juga 3 hari kami kemarin melakukan atau dilakukan 4 hari disidik oleh teman-teman dari Reskrim yang namanya rekaman CCTV, kemudian video-video yang viral, video hasil rekaman baik itu dari security maupun dari pegawai Kemenkes yang ada di lokasi gitu ya, itu sudah kami berikan semua tuh ke teman-teman Reskrim untuk menjadi barang bukti lah istilahnya gitu. Meskipun sekarang sementara belum dapat dilanjutkan proses pelaporan pengaduan ke kepolisiannya untuk dapat diproses secara hukum lebih lanjut seperti itu. Mungkin coba next. Nah, ya ini area penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa damai. Jadi mungkin nanti untuk diskusi kita coba petakan kira-kira supaya tidak terulang ada peserta demo itu bisa masuk ke dalam gedung Kemenkes. Nah, perlakuannya nanti seperti apa? Kita butuh berapa personil kepolisian, kemudian kita butuh berapa personil tim pengamanan yang tentunya siap dengan itu ya, barikadenya, APD-nya dan lain sebagainya. Nah, itu kita nanti mau arahan juga dari bapak-bapak dari kepolisian seperti itu. Nah, sama satu kemarin ada kondisi di mana
kita kan melarang melarang peserta demo itu untuk masuk. Tapi ada ibu-ibu ya lemah lah gitu ya, udah agak rentah, dia mau masuk. Saya tahu dia peserta demo, tapi dia bilang saya mau sholat. Akhirnya karena dia peserta demo kan nggak kita kasih masuk. Nah akhirnya karena kita nggak kasih masuk, mereka ngegoreng lagi tuh ke Menkes melarang sholat. Nah ya kami mohon masukan lah terkait kondisi demikian, baiknya seperti apa, cara berkomunikasinya atau cara mengkomunikasikannya seperti apa. Atau misalkan kalau misalkan memang ya sholat itu kewajiban, apakah nanti kita berikan di gedung sarana penunjang tuh ada musola, ya kan di setiap lantai kan ada musola tuh, kita arahkan ke sana gitu. Nah kami mohon masukan dari teman-teman semua, ya utamanya dari teman-teman kepolisian gitu. Next lanjut. Sekian dan terima kasih ya, sekedar bahan untuk diskusi kita kesempatan hari ini. Selanjutnya kami persilahkan dari teman-teman kepolisian untuk memberikan insight Pak ke kami. Jadi terkait dengan unjuk rasa, ini seperti apa sih sebaiknya penanganan kewenangan kita untuk melarang massa masuk itu ke dalam itu seperti apa sih? Seperti itu Pak. Kami persilahkan Pak Mulyanto. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Jadi sebelumnya kami mewakili Pak Kapolres karena beliau ada kegiatan lain. Jadi kami diminta untuk mewakili terkait rencana aksi yang akan dilakukan oleh Babe Aldo besok hari. Jadi izin Pak. Jadi berdasarkan pemantauan di kami itu untuk kegiatan besok mereka belum mengajukan izin. Jadi untuk pemberitahuan ke kami itu belum ada. Namun mereka hanya melakukan broadcast melalui medsos, ya kan, salah satunya media Twitter. Nah nanti kami akan cek lagi ke Polda apakah mereka memberikan izin ke Polda atau tidak, ya kan? Karena kalau kita lihat di medsos itu sasaran aksinya ada 3. Jadi dari Kemenkes, Kemenkumham, lanjut terakhir di KPK. Dan ini juga kami sudah bicarakan dengan Kapolres, dengan Kabakop. Jadi untuk besok rencana untuk pengamanan di lokasi yang akan dijadikan titik aksinya oleh Bapak Babe Aldo ini, kita akan berkuat dengan Polwan, karena kan berkaca dari 2 kejadian kemarin itu mereka rata-rata emak-emak ya, jadi emak-emak. Jadi kita juga besok kita antisipasi dengan menurunkan ada 3 tim Polwan. Jadi nanti kita bagi mungkin di Kemenkes 1, di Kumham 1, sama di KPK 1. Jadi untuk teknis berapa pasukannya ini nanti sedang kami ramu lagi Pak dengan Pak Kabakops, termasuk ada permintaan dari Polda juga nanti untuk backup pasukan. Tapi untuk teknis di lapangan mungkin nanti Pak Bedi yang bisa menjelaskan. Karena untuk saat ini mereka masih mengedepankan emak-emak. Jadi kalau kita yang turun ini polki semua, ya kan, polisi pria semua. Nah ini takutnya kalau kita salah bertindak, nanti dampaknya itu beda Pak. Jadi semacam ada kayak pelecehan atau gimana ya kan. Padahal kita di situ menjaga ya kan. Tapi mereka kayak kemarin maksa kan. Mereka maksa lompat, maksa ini, maksa terobos segala. Ya untuk itu kita antisipasi, besok kita akan pertebal lagi dengan Polwan Pak. Ya. Mungkin nanti Pak Bedi bisa menjelaskan lebih lanjut. Ya baik, terima kasih Pak Mulyanto. Ya saya setuju Pak, kalau dengan Polwan itu saya pikir lebih bijak, karena terus terang kemarin pas ada ibu-ibu itu berhasil masuk ke halaman, itu benar-benar lewat depan saya Pak. Cuma saya bingung nih mau diapain nih kalau udah seperti ini kan, masa mau kita pegang kan kayaknya nggak kurang sopan seperti itu. Jadi terima kasih Pak Mulyanto untuk nanti akan mengkondisikan adanya polisi wanita. Namun mungkin pertanyaan Pak, kalau misalkan, jadi kan gini nih,
berita atau informasi yang kami terima di lapangan tempo hari itu tanggal 13 Januari kemarin. Jadi kalau misalkan ada unjuk rasa, nah kemudian mereka tidak mengantongi izin atau STTP, nah berarti kan informasi yang saya terima nih itu tidak berhak untuk tidak mendapatkan haknya untuk dimediasi kan, seperti itu kan ya. Kalau misalnya dia punya STTP, maka tuh instansi itu wajib untuk melakukan mediasi gitu. Nah, tapi kalau berdasarkan undang-undangnya atau Perkapolrinya, saya belum nemu sih itu klausul bahwasanya kalau misalkan dia unjuk rasa, kemudian meskipun sudah ada STTP, tapi wajib untuk dimediasi seperti itu. Nah, mohon pencerahan Pak, apakah memang betul demikian? Kalau misalkan ada demonstrasi, dia punya STTP, itu instansi lembaga tuh wajib untuk menerima perwakilan untuk melakukan mediasi gitu. Sementara saya coba-coba cari peraturannya belum nemu pasal eksplisitnya. Nah, kalau misalnya memang ada pasal eksplisitnya mohon diinfokan ke kami, Pak. Karena kalau misalnya tidak tertuang di dalam peraturan manapun, artinya yang kita lakukan kemarin tuh meskipun dia sudah mengantongi surat izin atau STTP, kemudian kita tidak menerima, itu masih dibenarkan secara hukum. Itu kalau menurut kami, kalau misalnya memang tidak ada pasal membunyikan hal tersebut. Nah, namun saya mohon pencerahan dari Pak Mulyanto, gimana Pak? Jadi terima kasih Pak. Jadi kalau untuk terkait apakah pengunjuk rasa itu bisa diterima oleh pihak yang dilakukan unjuk rasa, kalau di kami melihatnya begini Pak. Jadi setiap mereka melakukan aksi, jadi untuk menghindari ekses dampak, pertama massa itu kalau dia sudah lama di situ kan lama-lama bisa terpancing Pak. Jadi dia sudah lelah, dia terpancing emosinya atau terpancing dengan kawan-kawannya. Jadi tetap kami upayakan, walaupun mereka ada pemberitahuan maupun tidak ada pemberitahuan, kita upayakan mereka bisa ada 1 atau 2 orang, mungkin dari humas atau apa, yang bisa menemui mereka. Jadi ya yang penting mereka bisa ketemu dengan bagian dari Kemenkes. Mungkin kalau kita sarankan selama ini kan humas yang bisa menerima. Jadi mereka kalau alasannya dia cuma mau mengadukan, nanti kita terima saja Pak, terima saja. Masalah nanti ke depannya seperti apa itu kan sudah bagian dari kebijakannya Kemenkes kan. Jadi kalau kita minta dia untuk melakukan audiensi, kita coba upayakan audiensi, walaupun itu nggak usah lama-lama, mungkin 5-10 menit sudah cukup ya kan. Karena mereka yang mereka cari itu, mereka yang dicari kan audiensinya itu Pak. Nah, audiensi ketemu dengan siapa, biasanya kalau mereka mintanya kan minta dengan ketemu menteri atau sekjen atau siapa ya kan, ya nanti mungkin bisa dari humas yang bisa kita kedepankan. Iya, makasih Pak Mul. Ya, namun dalam hal misalkan kami kan pelaksana nih di bawah, dalam hal arahannya tidak untuk menerima, kami tidak salah secara hukum kan artinya kan? Tidak salah. Karena itu balik lagi ke ini kan, ke Kemenkes, apakah mau menerima atau tidak ya kan. Namun kalau dari pihak kami mungkin kita tetap sarankan ada 1-2 yang bisa menerima mereka. Jadi maksudnya begini, supaya mereka nggak usah lama-lama di sini kan. Jadi begitu ketemu, aspirasi mereka sudah tersampaikan, mereka bubar gitu kan. Karena kalau kita kasus kemarin kan tidak ada yang menemui, akhirnya mereka jadi lama di sini, terus kegiatannya jadi terpancing sama kawan-kawan yang lain, akhirnya viral di medsos, ngomongnya aneh-aneh. Ya, jadi kita harapkan dengan ada 1-2 orang yang bisa menerima, ya kan, paling enggak ekses itu bisa kita hilangkan. Iya. Oke, baik, makasih Pak Mul. Kami persilahkan dari Pak Badi, ada masukan Pak atau gimana evaluasi kita? Pak Jaya. Dari Pak Bedi nih Pak, bukan Pak Badi. Iya Pak Bedi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Karo,
Kalau di kepolisian Pak Karo itu kalau 15 itu sudah jenderal Pak. Mantap itu, sudah mantap. Baik. Yang saya hormati juga Pak Edwin, yang saya hormati Pak siapa? Pak Hartono, yang saya hormati Pak Kapolres yang diwakili oleh Pak Kasat Intel, dan rekan-rekan yang ada di sini semua. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan rapat dalam rangka kesiapan dan evaluasi kemarin lah Pak ya. Baik Pak, saya sedikit cerita berkaitan dengan evaluasi kita kemarin. Kebetulan saya juga bergabung dengan Pak Karo kemarin. Pak Karo tidak diketahui oleh pendemo bahwa beliau Pak Karo. Berarti saya bilang penyabarannya berhasil Pak Karo, mantap saya bilang. Baik, mohon izin Pak, saya sampaikan pada saat itu saya mendapat laporan bahwasannya ada penutupan jalan di arah Sunan Said, yaitu di Kementerian Kesehatan. Jadi posisi saya lagi di Polda, saya langsung merapat ke sini karena sudah ada penutupan jalan. Ini yang sangat kita khawatirkan. Yang pertama, penutupan jalan di Sunan Said ini akan menimbulkan kemacetan di Jakarta. Karena efek-efeknya itu bisa kemana-mana. Karena Sunan Said ini termasuk sentral lah. Sentral atau pusat baik itu gedung, VVIP, dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita antisipasi. Nah, dengan melihat laporan besok, kita mendapat laporan di sini sudah yang resmi ini Bang. Kami dapatkan ini dari YKM, Yayasan Konsumen Muslim Indonesia. Di sini dilaporkan bahwasannya pemberitahuan ini ditujukan kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, yang mana pada hari Jumat 28 Januari pukul 11 titik kumpul di Masjid Istiqlal, kemudian titik aksi di Kementerian Kesehatan, jumlah massa 500. Perangkat aksi yaitu mobil sound, spanduk, megafon, bendera, dan lain-lain lah seperti biasa. Ini yang sudah kami ketahui Bang sampai saat ini. Nah, hari Jumat Bang, siap jam 11. Titik kumpulnya di Istiqlal. Nah, ini kalau melihat dari jumlah di sini 500 orang, mungkin menurut saya lebih banyak pada saat kita waktu itu Pak Karo, mohon izin. Karena kalau waktu itu saya prediksi sekitar 200 lah mungkin. Nah, pada saat saya datang ke sini, ya alhamdulillah kita langsung membuka jalan. Jadi nanti mungkin kami akan berkoordinasi lagi Pak Karo berkaitan dengan pertama jalan dulu yang kita bicarakan karena ini kepentingan umum. Nanti kita akan berkoordinasi baik itu dengan Pak Karo-Off, kemudian berkaitan dengan pasukannya, kemudian dengan Pak Dirlantas juga. Nanti saya akan coba komunikasi, saya sampaikan ke beliau agar tidak terjadi kemacetan di depan lagi. Tentunya perlu kesiapan-kesiapan dan mohon maaf Pak, tentunya harus ada kesiapan-kesiapan berkaitan dengan rekayasa lalu lintas, yang mana nanti mungkin seandainya terjadi kemacetan harus segera kita pecahkan, jadi arus tetap berjalan. Kalaupun memang ada penutupan ya tidak semuanya ditutup karena ini jalan-jalan umum. Ini yang pertama yang paling penting. Kemudian berkaitan dengan tadi yang Bapak sampaikan bahwasannya ada kemarin massa masuk ke dalam, ya ini Pak, pada saat ini demo-demo ini saya lihat rata-rata di mana-mana banyak menggunakan wanita. Nah ini wanita-wanita ini, ibu-ibu, emak-emak ini memang agak susah diatur Pak. Dan kita pun ada sedikit keterbatasan karena salah-salah kita menyentuh seorang wanita itu berbahaya. Nah makanya tadi Pak Kasat Intel sudah menyampaikan bahwasannya beliau sudah berkoordinasi untuk menyiapkan nanti ada namanya tim nego Pak. Tim nego Polwan. Nah cuman tim nego Polwan ini kan jumlahnya juga terbatas Pak. Mungkin nanti Pak Kasat Intel bisa berkoordinasi lagi dengan Pak Kapolres atau dengan Pak Karo-Off. Bagaimana mungkin kita minta penambahan Bang dari tim nego Polwan, mungkin dari Polda, supaya nanti jumlah emak-emak yang ada dengan jumlah Polwan ini bisa minimal kekuatannya seimbang lah. Karena melihat dari kejadian di KPK kemarin Pak, kami melawan emak-emak Pak. Jadi saya memimpin pasukan dari Sabara, Polda, tapi saya melawan emak-emak. Nah ini yang repot. Akhirnya saya balikan Polki itu badannya, jadi supaya tidak menyentuh ibu-ibu itu. Karena situasi sudah darurat, tidak ada Polwan, saya balikan jadi dia pakai punggung. Saya perintahkan untuk menahan emak-emak ini supaya tidak masuk ke KPK.
Ya alhamdulillah dengan dorong-dorongan sedikit agak selek sedikit, alhamdulillah semua bisa berjalan dengan kondusif. Tapi ini sebagai evaluasi kita ke depan bahwasannya tim nego saat ini mungkin bisa diperbanyak lagi karena rata-rata demo di Prudensial, kemudian di Yayasan Star Denpasar sini semuanya emak-emak semua, Pak. Emak-emak ini kalau sudah ngamuk repot. Apalagi kalau sudah meraju bisa tidur di gedung 1 minggu kemarin di Prudensial, di Yayasan sini sampai sekarang masih tidur juga gitu. Nah, senang camping mama ini, Pak. Nah, kemudian itu salah satu nanti yang akan kita pikirkan untuk nego Polwan. Kemudian berkaitan dengan tadi yang Bapak sampaikan juga, kemarin melihat sampai masuk tiba-tiba ke Menkes ini, yaitu salah satunya kita yang pertama kita melihat pagar, Pak. Pagar Kemenkes ini kurang tinggi dan bisa dilompatin, apalagi emak-emak ini seneng lompat-lompatan. Jadi selain di kamar, di tempat tidur ya, di sini seneng, Pak. Begitu lihat tembok di sini, wah ini bisa dilompatin. Sudah biasa lompat-lompatin malam-malam ya, pagi-pagi di sini lompatnya. Ternyata semuanya bisa lompat, Pak. Bahkan ada yang saya goda, saya candain. Ayo Bu, sini Bu, saya gendong Bu, pindah Bu, turun Bu, turun. Itu salah satu teknik kita, Pak, memang saat ini yang paling bisa diterima oleh warga, yang mana saat ini memang warga ini kan sudah mulai stres nih dengan berbagai macam kegiatan, berbagai macam acara, berbagai macam situasi pandemi inilah. Perlu cara-cara humanis, Pak, emang saat ini. Humanis itu yang paling bisa diterima oleh warga saat ini. Ya salah satunya dengan kita berkoordinasi, ngobrol, berkoordinasi, bercanda, sambil kita bercanda, sambil kita goda-godain, ya itu bisa masuk, Pak, gitu kan. Kemarin waktu pada saat masuk ke sini kan ibu-ibu itu ada yang ngomel-ngomel, ibu jangan marah-marah dong, nanti cantiknya kurang. Wah Bapak udah itu kan jadi jelek lagi kan. Akhirnya ibu itu ketawa. Nah ini salah satu cara kita untuk bisa diterima oleh emak-emak. Karena saya yakin besok pun pasti ada yang datang banyaknya emak-emak lagi. Nah, kemudian itu Pak ya. Jadi pagar itu kalau bisa ya nanti bisa ditinggiin lagi lah. Tuh memang perlu proses agak lama mungkin kan, tapi pagar di sini terlalu pendek menurut saya. Jadi mudah dilintasi. Karena kalau kita untuk menutup pagar atau mengamankan pagar dari ujung ke ujung Kemenkes ini sangat panjang. Itu perlu mungkin jumlah yang banyak personil dari ujung ke ujung. Nah ini yang agak repot juga gitu. Kemudian kita evaluasi kemarin yang pintu masuk lobi itu menurut saya kurang koordinasi antara security dengan pihak gedung atau pihak Kemenkes berkaitan dengan orang-orang yang bisa masuk. Pada saat itu saya mengira itu yang memasukkan ke gedung dari Kemenkes. Ternyata begitu saya cek kepada Pak Karo dan Ibu siapa Pak, kalian lupa siapa? Bu Wit ya. Ternyata tidak ada perintah dari Kemenkes untuk memasukkan orang-orang itu. Nah, kok ini bisa masuk dan dihitung. Nah, ini harus dievaluasi. Jadi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwasannya orang-orang itu dihitung sesuai dengan jumlah yang diminta dari Kemenkes. Nah, makanya saya kemarin cari tahu siapa sih ini yang memerintahkan masuk ke dalam lobi tersebut. Karena kalau sudah masuk ke dalam lobi dan sudah jelas dihitung, berarti itu sudah jelas semuanya. Sudah ada atensi dari Kemenkes untuk memasukkan jumlah pendemo itu sebagai perwakilan berapa orangnya. Nah, sampailah mereka di dalam tidak diterima. Nah, ini menurut saya kemarin sangat fatal sekali akibatnya. Karena apa? Karena mereka sudah yakin dan percaya akan diterima di dalam. Setelah di dalam disortir lagi, minta 2. Nah, kalau memang 2 dari awal 2 kita komit aja. Kalau memang 4, 5, 10. Nah, karena mereka sudah tahu 10, akhirnya mereka pengen masuk semua 10-10-nya. Nah, ini yang perlu nanti Pak Karo, mungkin yang sudah berlalu biarlah berlalu, tapi kita nanti di-ANEF lagi, dievaluasi lagi, bahwasannya nanti cara bertindak atau CB-nya kita itu seperti apa pada saat nanti ada pendemo atau massa yang akan datang ke sini. Tentunya tujuan mereka itu ingin menyampaikan aspirasinya, ingin menyampaikan pendapatnya, gitu kan? Namanya juga unjuk rasa kan. Nah, ini
menurut saya alangkah baiknya itu diterima saja, kemudian apa yang ingin disampaikan kita terima. Tentunya nanti kalau memang ada yang akan dijawab, ya silakan dijawab. Pada intinya mereka datang ke sini ingin diterima dan ingin menyampaikan, ini loh saya tuh maunya begini, coba tanggapannya apa. Saya rasa mungkin dari Kemenkes, menurut saya sih tidak ada masalah untuk menerima. Yang penting semuanya tetap prokes. Kemudian tinggal dijelaskan saja dari awal berapa yang bisa masuk, kemudian materinya disiapkan, jawabannya disiapkan, dan tidak usah berlarut-larut atau berlama-lama, Pak. Karena saat ini masih PPKM, kita juga tidak boleh berlama-lama di ruangan, gitu kan? Apalagi tanpa swab, tanpa peraturan yang harus dilaksanakan, yaitu ketentuan prokes. Nah, ini yang paling penting. Kemudian nanti kita tentunya berdasarkan kejadian kemarin, kita juga akan mempersiapkan mungkin berlapis, Bang, mohon izin. Mungkin dari lantas di lalu lintas, di gerbang depan mungkin nanti ada sabara, kemudian nanti di lobi, Bang, mungkin di lobi juga ada, di sini ada beberapa lobi, Bang, ada beberapa lobi, ada depan, samping, nanti mungkin perlu kekuatan juga, seandainya misalnya mereka masuk lagi, Bang. Saya terus terang aja, Bang, saya masih belum yakin dengan jumlah 500 ini sangat banyak, Bang. Mudah-mudahan tidak 500. Tapi kalau 500 saya agak sedikit kurang yakin, mungkin mereka akan masuk lagi, Bang, kalau melihat orang-orang kemarin. Nah, karena orang-orang kemarin ini ya salah satunya saya lihat sih orang-orang militan juga lah gitu, orang-orang garis keras, tapi semuanya itu bisa kita koordinasikan. Nah, cuman untuk besok, Bang, mereka pasti akan kurang yakin sama saya. Pasti akan kurang yakin, karena pada saat itu saya sudah berkoordinasi bahwa mereka akan komunikasi dengan Kemenkes. Tapi Kemenkes tidak nerima, artinya mereka tidak percaya dengan omongan saya. Makanya dari kemarin saya kalau bisa tolong terima aja. Karena apa? Kedepannya kalau mereka datang lagi, kalau sudah saya ikuti, ya kan, saya laksanakan, pasti mereka, oh ini Pak Kapolsek kemarin aja sudah bisa mengkomunikasikan. Nah, kalau kemarin komunikasinya menurut saya tidak berhasil karena mereka tidak bisa sampai ketemu dan menyampaikan aspirasinya, gitu kan. Kemudian untuk besok mungkin mohon izin, Pak, besok segera disiapkan aja tempatnya, segera disiapkan materinya atau jawabannya apa-apa yang akan nanti dijawab. Jadi seperti yang Pak Kasat Inka sampaikan tadi, kita tidak usah berlarut-larut, tidak usah lama-lama, karena orang-orang ini, Pak, orang-orang yang jauh dari mana-mana, apalagi mereka naik mobilnya tanpa AC, penuh, ada juga yang jalan kaki, seperti kemarin dari sini ke KPK, jalan kaki, itu kan dia sudah capek, Pak, sudah stres, panas, wah, pokoknya kalau orang udah capek, Pak, udah siap ngamuk itu. Nah, makanya tadi seperti Pak Kasat Indra sampaikan, jangan lama-lama, Pak. Begitu mereka sudah sampai sini, kita lakukan pengamanan, sesegera mungkin kita terima saja perwakilannya berapa orang, kita siapkan tentunya dengan protokol kesehatan. Mungkin itu, Pak, teknis yang perlu bisa saya sampaikan. Lain-lainnya mungkin nanti bisa kita sambil berjalan komunikasi di sini. Atau mungkin nanti kami bisa dengan Pak Kapolres dan Pak Kasat itu juga untuk berkoordinasi lagi. Itu aja, Pak, masukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bedi. Ya, saya mau pastikan satu, Pak, suratnya berarti memang belum ada ya, STTP-nya ya, surat izinnya. Sampai belum, saat ini kami belum menerima karena di sini suratnya tujuannya kan Pak Kapolda, Bang, ya. Artinya ini ke Polda, Pak. Polda, ya. Ya, nanti kalau sudah lapor, Pak Jen, biasanya ke Polsek tembusan kan? Ya, biasanya itu, Bang, biasanya jam berapa, Bang, ya? Jam berapa biasanya, Bang? Tembusan tuh. Rengiat itu biasanya malam, Bang, ya? Rengiat malam. Nah, ini, Bang, kemarin kendalanya waktu kemarin rame di sini itu di pihak Menkes meminta surat STTP itu, Bang. Nah, ini
kira-kira abang bisa nggak bang, misalnya dari Polda, kalau sudah ada STTP dari Polda, yang penting Menkes tahu nih bang, kalau mereka ini benar-benar resmi, gitu loh. Karena kan tadi beliau sampaikan kalau tanpa STTP tidak mau nerima ya. Ya aturannya bunyi begitu ceritanya. Tidak mau nerima bang. Tapi ya itu menurut Bapak kan seperti itu Pak ya. Tapi menurut saya nih Pak ya, berdasarkan pengalaman, orang-orang demo itu kita terima dengan welcome. Dengan welcome sebaik-baiknya, kemudian kita tempatkan di tempat yang memang layak. Jadi seperti di KPK, dia ditempatkan di lobi, dia komplain gitu. Jadi menurut saya kita ikuti maunya mereka juga, tapi ya nggak berlebihan gitu loh. Kita kasihkan tempat yang layak, kita kasih mereka minum, itu salah satu untuk menenangkan mereka juga. Oh kami dihargai di sini, walaupun seumpamanya nggak jelas apa yang diomongin kan, tapi ya mereka bawa masa banyak nih Pak. Kalau kita tahan-tahan, mereka pasti akan provokator, pasti akan provokasi, karena mereka bawa kekuatan banyak. Nah tapi kalau sudah kita terima dengan gerakan yang respon yang cepat, insya Allah saya yakin dan percaya akan berjalan dengan baik-baik saja. Dan Bapak pun tidak usah khawatir, kami dari pihak kepolisian kami akan siap mengamankan, membackup. Kalau memang perlu kami kawal ke dalam atau kami tunggu di dalam, tidak ada masalah. Kita siap semua Pak, kita siap selalu. Karena tugas kita sebagai kepolisian adalah melindungi, mengayomi, dan melayani. Nah sekarang saat ini kita melayani dan melindungi dari keributan, kericuan yang akan terjadi. Mudah-mudahan sih tidak akan terjadi apa-apa. Itu aja Pak. Siap, baik, terima kasih Pak Bedi. Selanjutnya mohon arahan Pak Jaya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Kapolsek, Pak Kanit ya Pak Jin. Pak Kasar, Kasat Intel dan Pak Kanit dan Bapak Ibu semua lah ya. Pertama tentunya saya terima kasih Pak atas kehadirannya dulu ya. Dan terkait dengan organisasi. Yang kedua, tadi mungkin dari bicarakan juga bagaimana kami kemarin kedatangan dari Barreskrim kan gitu. Nah, salah satunya ada tadi kita diskusikan. Salah satu poinnya adalah saya dikenakan pasal terkait dengan di-share terkait dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang bagaimana menyampaikan pendapat di depan umum. Nah, pasal 13-nya salah satunya adalah memang harus ada surat. Nah, ketika kami tidak ada surat, dianggap kami itu tidak boleh menerima itu. Itu menurut hasil pemeriksaan demikian. Nah, untuk itu kenapa kami berkeinginan untuk tadi yang disampaikan kenapa harus ada surat, minimal itu ada bukti bahwa kita sudah menjalankan aturan undang-undang tersebut. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan tadi Pak Kapolsek sudah sampaikan juga, tentu kan kita tidak melihat ke belakang Pak, kita melihat evaluasi apa yang harus kita lakukan ke depan. Nah, yang kita lakukan ke depan adalah tentunya dari pihak kami, ya kami Kemenkes tentunya akan menambah personilnya, ya menambah personil yang tadinya Pak Tono tuh hanya berapa orang, nanti tentunya kita akan lakukan lebih banyak Pak. Satu. Yang kedua tadi Pak Kapolsek juga sampaikan bahwasanya ini pendekatannya sudah beda nih, cara demonya perempuan-perempuan. Nah, saya minta nanti Pak Tono semua kerahkan itu satpam perempuan taruh di depannya juga kan gitu. Jadi kita pakai strategi juga Pak Buji ya. Kita punya ada berapa perempuannya ininya, wanitanya 5. Nah, coba mungkin koordinasi minta sama penyedianya, bisa nggak diceng minta bantuan di mana yang ada perempuan pindahin sini kan gitu. Ya. Kalau bisa ada 10 lah. Nah yang ketiga mungkin tadi sudah Bapak sampaikan tentunya dari pihak kepolisian akan menambahkan juga personilnya terkait dengan pengamanan, apalagi besok itu rencananya sih yang kita dapat infonya kan tadi yang sampaikan 500-an. Nah mudah-mudahan itu tidak, tapi kalau memang iya ya kita harus siap kan gitu. Nah saya minta juga teman-teman Pak Tono itu benar-benar pasukannya lebih lah dari yang kemarin gitu. Jadi ada yang dilapis di luar, ada yang dilapis di dalam gitu. Nah, saya setuju tadi Pak Wapolsek juga bilang, kalau bisa siapin aja tuh minum. Ya nggak apa-apa yang itu bagus itu pendekatannya seperti itu ya. Nah, yang ketiga soal tadi nantinya mau diterima atau tidak, Pak.
Itu terkait tadi yang harus ada kita mengacu pada undang-undang. Saya diminta untuk mengacu pada undang-undang itu sama teman-teman Bareskrim. Nah, nanti mungkin dari Pak Bu Wid, ada nggak Bu Wid sini ataupun Pak Pusron ya? Nanti bagaimana? Kalau saya sih karena soal nerima itu bukan kewenangan saya, mungkin nanti saya serahkan ke Rokom ya, apakah ini diterima atau tidak. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan Pak Tono, Pak Edwin, untuk menerima orang itu harus punya, jangan sekali-sekali teman-teman di luar itu, di dalam di jalan itu atau di yang lagi ngawas itu atau yang dijaga, jangan buat statement. Misalnya Pak Puji boleh, ini enggak boleh, hanya satu pintu. Izinnya ke saya aja, lapornya ke saya. Nah, jadi seperti itu ya, ke saya aja langsung. Dan saya minta, ini ada satu juga nih. Saya mengevaluasi teman-teman kita di sini juga ya. Jadi segala sesuatu tuh harus dilaporin lah. Jadi apa yang harus kita, kan kalau saya kan bisa minta bantuan melalui lebih atas lagi seperti apa. Jadi jangan kita memutuskan sendiri. Nah itu yang pesan saya itu gitu ya. Yang kemarin memang ada mungkin ada miss juga, nggak tahu Pak kenapa tadi yang Bapak ceritakan ada yang 10, ada yang 2. Tetapi hal demikian harus dilaporkan dulu. Nah minimal sama, kalau nggak saya lagi rapat mungkin sama Pak Edwin. Nah Pak Edwin komunikasi dengan Rokom, karena Rokom yang Biro Komunikasi yang bertanggung jawab terhadap penerimaan dari demo tersebut. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Saya juga diminta sama Pak Sekjen, Pak, untuk koordinasi dengan teman-teman kepolisian untuk ke depan jika terjadi demo lagi, dan mungkin kita usahain, memang pagar kita kan nggak tinggi ya Pak, tapi berusaha untuk tidak masuk. Nah itu strategi apa yang kita lakukan supaya tidak masuk, walaupun itu mak-mak kan gitu, bagaimana caranya gitu. Nah memang di sini kan jalan, saya tuh ngelihatnya karena macet itu betul, ditutupin mereka, nah terus mungkin dikasih semacam, kalau dia demo dikasih apa namanya, yang pun, iya, dikasih space lah untuk area untuk mereka untuk demo di luar. Jadi dikasih yang tanda-tanda apa itu, nggak ngerti saya itu. Jadi itu dikasih sehingga ya nggak mengganggu lalu lintas. Jadi seperti kalau kemarin tuh kalau nggak salah sampai numpuk ke sana. Jadi ya itu jadi viral tuh. Dianggap itu yang demonya yang pakai motor demo juga Pak, padahal bukan demo. Jadi kesannya yang terjadi itu saya lihat yang pakai motor dianggap demo Pak. Saya itu dapat sampai di kampung saya itu Pak, muko-muko sana Pak. Saya dapat alumni SMP saya kok dapat itu tuh kemarin viral. Ketawa aja saya. Sampai di situ tuh dapatnya. Tapi heboh banget katanya. Ini sampai demo pakai motor. Loh, itu bukan, itu dia tutupin jadi motor macet gitu. Jadi semua hal-hal demikian komunikasinya, informasi itu memang harus kita luruskan. Tapi kalau kayak gitu saya luruskan itu. Jadi bukan demo sebanyak itu. Demonya sedikit saya bilang. Jadi nanti kalau kesannya ini soalnya pemerintah salah tuh, kita salah kan. Padahal itu sebenarnya motor yang di depan di fotonya, di viralnya seolah itu demo. Dia panjang, jadi seolah dia itu, padahal nggak begitu tuh. Nah ini yang harus kita pahami bersama. Jadi sebenarnya itu Pak, karena kemarin kita tuh sempat didatangin dari teman-teman Bareskrim, cukup lama sih, dua malam ya, 2 malam sampai malam lah, dari sampai malam jam 1 malam, 3 malam nggak salah. Nah intinya mungkin mengevaluasi juga sih, tetapi kami diminta untuk tadi Pak, kalau belum ada itu dianggap kita salah Pak, malah kalau kita menerima tidak ada surat lap ininya, itu kami dianggap salah sama teman-teman Bareskrim itu, karena tidak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 9 Pasal 13. Nah ini yang kami nggak bisa. Jadi kalau kami terima, kami salah katanya begitu tuh. Jadi mungkin sama-sama kita luruskan Pak, gimana caranya ini supaya, karena saya jelaskan selama ini kita koordinasi, ada mungkin pengamanan di area Jakarta Selatan, mungkin melalui apa, kan kami dapat informasi ya selama ini. Gimana informasi, bahkan saya kasih contoh ini informasi yang dapat diperoleh itu keseluruhan, bukan hanya termasuk salah satunya Kemenkes. Nah apakah itu dianggap, nah itu tidak, saya rasa ya saya juga pusing kalau dikaitkan dengan aturan seperti itu ya kaku gitu ya, juga agak ini juga sih saya menerimanya. Tetapi ketika bicara hukum Pak, kita kena Pak katanya gitu. Kalau bicara hukumnya saya juga kurang paham, karena kan selama ini kita koordinasi dengan teman-teman Polsek, saya bilang kan namanya wilayah Polsek Setiabudi. Mungkin itu Pak tambahan dari saya Pak. Kalau ada lagi silakan Pak, kalau ada tambahan dari Bapak.
Baik Pak, saya sampaikan di sini tadi kan ini cerita berdasarkan pengalaman saya Pak. Jadi berbagai macam demonstrasi dari mulai saya di Pulau Gadung, di kampung, sampai di sini di kota gitu. Itu kan saya bilang tadi itu salah satu cara dan teknik kami untuk menyelesaikan demo itu secara cepat. Nah, tapi kalau memang dari Kemenkes Bapak memang sesuai prosedur misalnya, nggak ada masalah Pak. Kalau kami nggak ada masalah gitu kan. Cuman intinya cepat saja Pak. Jadi misalnya, oke, ada buktinya, Anda kesini resmi, STP-nya ada, oke kami terima. Kami langsung tegas saja Pak. Kami minta berapa orang perwakilan, kemudian ini yang paling penting Pak, mereka ini kan buat konten. Jadi mereka ini mencari sisi dan sudut yang memang benar-benar menyudutkan. Nah, jadi kita juga harus berhati-hati Pak dalam setiap pergerakan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia ini konten. Siapa namanya? Aldo ini kan konten gitu. Makanya waktu dia dari kesini terus ke KPK kan saya sindir-sindirin terus. Tuh lu tuh ada media tuh biar subscribe bertambah kan. Oh iya Bang begini gitu kan. Nah, cuman Aldo sekarang sudah bisa berkomunikasi dengan saya. Aldo nanti saya akan coba berkomunikasi apabila memang misalnya dia besok datang ke sini, saya coba akan berkomunikasi tentunya seperti apa yang Kemenkes mau, nanti saya sampaikan ke beliaunya. Jadi biar Bang, sudahlah ini biar sama-sama enak, sama-sama cepat. Saya juga banyak kerjaan nih Bang, gitu kan. Bang nih ganggu, nanti saya bisa lah sambil bercandain. Saya sudah tahu karakternya Aldo ini gitu loh. Ya mau dia. Saya sudah tahu lah. Saya ya karena kemarin ketemu di Kemenkes, terus saya ikutin ke KPK, saya jadi tahu karakternya dia. Oh si ini begini rupanya. Waktu itu kan saya memang baru pertama kali dengan si Aldo dan saya nggak tahu kalau dia itu YouTuber ternyata. Nah jadi dia itu, saya juga nggak tahu. Oh, masa abang nggak tahu? Nggak tahu lu siapa? Saya bilang. Wah nggak pernah nonton YouTube, kagak pernah nonton YouTube gua mainnya IG gitu kan. Nah, kalau mau IG ayo kita jago-jagoan IG. Bagus IG kamu atau IG saya kan. Ya IG saya lebih humanis saya bilang, dan membantu masyarakat. Kalau abang nih bikin rusuh aja gitu kan. Tapi sambil bercanda. Akhirnya dia sudah bisa lah Pak sekarang komunikasi dengan saya. Nanti tetap saya minta dari Kemenkes minta kepastian kalau seandainya datangnya berapa atau di bawah pimpinan si Aldo, tentunya si Aldo ini pemimpinnya saya yakin. Nah, yang pertama mungkin dia ada kepentingan atau memang dia memang mencari konten selingannya. Nah konten ini saya lihat dia ada konten, ada membawa wartawan. Mungkin yang tadi Bapak bilang, si wartawan kerjanya untuk mencari sudut-sudut keramaian, membuat ini loh rame banget nih, ternyata begini. Padahal sesungguhnya kan nggak begitu kemarin itu kan. Nah, cuman mereka kan memang mencari yang seperti itu Pak, supaya orang bisa melihat beritanya dengan banyak dan senang. Dapat duit lagi kan. Nah, ini yang terpenting. Ya saya juga bagaimana ya dia pakai celana pendek gitu kan. Kalau seandainya masuk ke sini juga kayak gimana gitu kan. Ini kantor tapi gimana kira-kira Bapak misalnya nanti agak dia kurang sopan pakaiannya masih nerima nggak Kemenkes gitu loh. Salah satunya itu. Kemudian untuk dia ini kan konten Pak. Kita besok jelaskan saja. Sekiranya dia membawa tim konten tidak boleh masuk. Karena ini bukan buat konten. Ini kan buat komunikasi antara Kemenkes dengan mereka. Bukan komunikasi ini dijadikan konten, gitu kan? Bukan buat dipublikasikan. Ini kan buat komunikasi. Nanti kalau memang misalnya Bapak tidak boleh ada kamera atau buat kan kelihatan lah Pak kalau konten itu ada timnya Pak bawa-bawa ini kan. Nah, handphone boleh nggak masuk, gitu kan? Harus dari sekarang harus dijelaskan Pak. Handphone boleh nggak? Kamera boleh nggak? Jadi begitu nanti mereka datang tuh semua sudah siap saji. Yang seperti tadi Pak Kasat Intel bilang itu beliau sampaikan tadi, cepet, jangan lama-lama. Semakin lama, pertama kekuatan mereka banyak, masanya ditambah lagi yang nonton, semakin rame. Kalau sudah semakin banyak, nah itu sudah pemikirannya sudah lain tuh. Jadinya nanti ke pemikirannya yang sudah di luar jalur untuk demo yang baik-baik gitu loh. Begitu Pak. Setuju. Mungkin Pak Busron ada. Silakan Pak Busron. Dari Rokom. Pak Busron. Selamat siang Pak Ibu sekalian. Saya Busroni dari Biro Komunikasi dan
pelayanan masyarakat. Terima kasih diundang dalam rapat ini, Pak Jaya yang saya hormati, Pak Kapolsek, Pak Kasat Intel. Tadi pagi bergabung di sini Ibu Kepala Biro, tapi karena beliau ada rapat yang penting, beliau meninggalkan ruangan Zoom ini. Baik, Bapak Ibu, kami dari Biro Komunikasi memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan informasi melalui berbagai bidang dan berbagai pihak, siapapun, melalui surat, melalui datang, individu maupun grup. Nah, tata laksana ini kami sudah lakukan dari awal berdirinya Biro Komunikasi dan bekerjasama tentu dengan Biro Umum. Nah, tentang demo, ya sepanjang kami tugas ini baru sekali ini demo dengan masuk yang begitu banyak. Dengan ya tentu kami kemarin juga mungkin berkoordinasinya kurang, kemudian komunikasinya kurang, tetapi ini perlu diperbaiki ke depan. Jadi kembali tadi saya mencatat yang di poin G itu komunikasi yang yang jelas tentang instruksi ataupun arahan ini harus siapa yang menyampaikan instruksi, arahan untuk dilaksanakan, dan ini harus jelas kepada pelaksana termasuk kepada kami juga. Dan yang kedua terkait dengan penerimaan, tentu kami tidak sendiri untuk menerima demo ini atau unjuk rasa ini. Kami akan berkoordinasi juga utamanya dengan para pemegang informasi kunci. Informasi kunci itu dari unit-unit utama yang isinya ditanyakan oleh teman-teman daripada pendemo, dan kami berkoordinasi, dan satu pihak yang harus ada tentu adalah dari Biro Hukum. Itu Pak. Sehingga selalu kami berdampingan dengan Biro Hukum dan unit teknis, dan kami akan lakukan koordinasi dengan tim kami di Biro Komunikasi dengan tim-tim tersebut manakala sudah ada persyaratan ataupun ada rambu yang sudah dipenuhi oleh teman-teman pendemo, bapak-bapak ibu pendemo melalui Biro Umum dan polisi. Itu Pak Jaya. Namun beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama, memperbaiki sistem, memperbaiki mekanisme di Kemenkes, sangat setuju, dan kita berkomunikasi di dalam ini lebih baik lagi. Terima kasih Pak Kepala Biro Umum dan Bapak Ibu sekalian. Pak Busron, pertanyaannya adalah begini, kalau seandainya, ini kan karena kewenangannya bukan di saya ya, kalau seandainya nanti suratnya sudah ada, informasi ada, dan tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolsek, nanti kalau terlalu berlama, ini kebijakan Rokom apa? Apakah menerima berapa orang, atau bagaimana, berapa orang yang diterima? Misalnya ini kan kalau sesuai ketentuan, aturan di undang-undang itu, kalau memang nanti seandainya ada suratnya, kan kita bisa wajib menerima juga, menerima mereka. Nah itu berapa orang? Harus dijelaskan dari sekarang. Jadi kebijakannya apa? Apakah 2 orang, apa 3 orang, itu satu. Yang jelas kami sudah buat SOP kalau terkait dengan rekam nanti kami tampilkan, tidak boleh bawa HP, tidak boleh ini bawa kamera, semacam ada. Tetapi untuk orangnya berapa itu yang diizinkan oleh Bu Wid? Nah ini contohnya, nanti kita akan ini kan gitu SOP-nya begini. Dan nanti kita akan buat di depan itu. Nah cuma kalau untuk yang terkait dengan penerimaan Pak, kan komunikasinya di Biro Komunikasi Publik. Nah kalau seandainya nanti tadi sudah dipenuhi syarat-syaratnya, misalnya surat izinnya sudah ada misalnya. Nah terus bagaimana tuh? Menerimanya berapa orang dan tempatnya di mana? Baik Pak Jaya, terima kasih. Di dalam komunikasi itu tentu mereka tidak terorganisir. Mereka pasti terorganisir. Nah, di dalam dokumen biasanya di situ sebut berapa jumlah yang akan datang, tuntutannya apa, pimpinan korlapnya itu siapa. Nah, mulai dari situ kita lihat siapa pimpinan korlapnya, itu boleh masuk. Yang kedua, kalau ada juru bicara masuk. Kalau ada tim teknis, silakan tim teknisnya masuk atau yang tahu tentang konten daripada yang dituntutkan. 3 orang itu adalah mewakili mereka Pak Jaya. Sehingga secara korlapnya mereka menyampaikan maksud dan tujuannya, lalu kalau ada humasnya ataupun juru bicara mereka
boleh masuk, dan yang satu lagi yang teknis tentang pertanyaan atau tuntutan ataupun aspirasi mereka disampaikan. Sehingga dari ketiga wakil dari Unras itu bisa mendapatkan apa ya, partner dari kita yang kita siapkan, tentu dari aspek-aspek hukum, aspek teknis, dan juga penerimaan secara tuan rumah di sini. Gitu Pak. Tempatnya itu di ruang Naranta, sebagaimana biasa kita terima pengaduan, unjuk rasa maupun perwakilan-perwakilan dari pengaduan itu. Itu Pak Jaya. Kemudian waktunya itu untuk menyampaikan itu 15 menit sampai 20 menit selesai. Oke, jadi kita sepakati ya. Jadi jika syaratnya terpenuhi, ada suratnya, maka kita wajib menerima dengan catatan 3 orang. 1, korlapnya. 2, jubirnya. 3, konten yang mengetahui tentang substansinya. Oke, gitu ya? Ya. Oke, tempatnya adalah di tempat kemarin Naranta. Iya, gedung Adiatma, Blok C, lantai 1, ruang Naranta. Ya, 109. Naranta, terus dengan waktu lebih kurang 20 menit atau 30 menit lah ya. Ya, masing-masing diberi peluang untuk bicara. Jadi itu 15 sampai 20 menit itu ideal, Pak. Ya. Oh iya, maksudnya mana? Maksimum berapa? 30 menit? Enggak, segitu aja cukup, Pak. Kalau lama-lama nanti kemana-mana nanti. Bukan, saya nunggu aja dari 30 menit, 20 menit, berapa menit? 20 menit cukup, Pak. Ya, 20 menit. Sudah, kita buat 20 menit ya. Jadi, iya. Oke. Jadi nanti setiap, ini SOP-nya lagi tuh, nanti kita pakai. Yang kedua, yang menerima ini, kalau ada demo itu siapa? Levelnya mana? Levelnya kepala biro kah? Level apa gimana? Tidak, gini Pak Jaya, di dalam organisasi Kementerian Kesehatan itu ada biro komunikasi yang dipimpin oleh kepala biro. Kepala biro lah yang berkewajiban menerima. Tapi dalam hal pelaksanaannya, kepala biro bisa mendelegasikan kepada organ-organ yang ada di bawahnya, yang ada di dalamnya, misalnya koordinator atau subkoordinator, dengan mengajak serta dari tim biro hukum dan juga tim teknis dari unit-unit utama teknis. Itu Pak Kepala Biro. Ya, berarti kita sepakatin langsung aja. Jadi yang menerima adalah Kepala Biro Komunikasi Publik sebagai lead-nya, tetapi dapat diturunkan atau didelegasikan kepada koordinator dan subkoordinator, gitu ya? Iya. Dan plus dengan Hukor juga ya, sama Biro Umum, gitu ya? Iya. Sama substansinya, misalnya kalau kaitan dengan vaksin berarti P2P. Ya. Substansinya kaitan dengan misalnya gizi, berarti Kesmas. Ya. Kaitan dengan rumah sakit, Yankes, misalnya gitu ya Pak? Betul, betul. Jadi jumlah yang menerima juga harus kita buat Pak. Jadi dari Rokomnya berapa orang, misalnya 1 orang. Dari kontennya apa dulu, berarti masing-masing kontennya itu 1 orang. Plus Biro Umum 1 orang. Gitu. Sama Hukor 1 orang. Gitu kan? Ya. Kemudian satu lagi, di dalam peliputan selama diskusi, selama dialog itu, yang punya hak untuk merekam adalah dari biro komunikasi, baik audio maupun video. Oke, sip. Itu. Dan itu ya. Dan jadi, selama proses dialog itu, konten itu tidak sebar karena belum mencapai hasil. Itu Pak. Oke, itu sudah. Nanti kita itu lagi ada paparannya di ininya. Nanti kita buat. Nah, yang intinya begitu Pak. Ketika ada aturan tadi sudah ada surat izinnya, kita pegang segala macam, ada suratnya, maka wajib hukumnya kita menerima Pak. Dan menerimanya itu adalah harus itu tadi standar SOP yang kita sampaikan, 3 orang yang terdiri dari korlap, dari jubir, dan terdiri dari kontennya. Jadi itu. Dan tidak boleh membawa alat perekam dan macam-macam gitu. Yang ketiga adalah yang menerima juga adalah Biro Komunikasi Publik dapat delegasikan kepada koordinator dan subkoordinator, Hukor 1 orang, Rokum 1 orang, dan kontennya sesuai dengan kontennya. Kalau dia kaitannya Kesmas dan masing-masing adalah 1 orang kan gitu, seperti itu. Iya. Mungkin itu ya Pak? Iya Pak. Clear ya? Oke ya. Kalau clear jadi kan nanti teman-teman Kapolsek, Pak Kapolsek, Pak
Kasat Reskrim, Kasat apa Pak? Kasat Intel, sorry. Kasat Intel dan Bapak yang lainnya itu nanti bisa kita lakukan apa yang harus kita mesti lakukan di lapangan. Jadi itu yang dan kami harapkan kami tentunya di pihak keamanan berusaha berupaya untuk tidak mereka masuk. Nah, tidak mereka masuk itu harus cepat kita kemarin harus menerima. Saya khawatirnya Pak Busron kalau kita nggak melakukan seperti itu, dia lempar aja kaca satu udah selesai kita itu. Itu yang saya khawatirkan ya. Satu orang aja jahil udah selesai kita. Jadi kita ini kena semua. Makanya kalau memang ada suratnya kita wajib menerimanya. Ini mungkin nanti. Baik Pak Jaya, sedikit lagi boleh saya kasih? Boleh, banyak juga boleh. Satu aja. Pak Jaya tadi adalah ilustrasi atau gambaran ketika semua syarat dipenuhi oleh para pengunjuk rasa. Ketika tidak dipenuhi, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak, misalnya tidak ada surat pemberitahuan dari yang bersangkutan, tidak ada informasi dari Polda, dan dia tahu-tahunya sudah hadir di depan gedung dengan Jalan Rasuna Said menjadi medan unras, maka siapakah yang berkewajiban untuk menghalau, membubarkan, atau menghimbau paling tidak mereka untuk balik kanan? Satu. Yang kedua, ketika mereka dalam hal unjuk rasa yang tidak resmi atau ilegal membuat satu kegaduhan di jalan raya, contoh menutup jalan, siapakah yang berkewajiban menertibkan itu? Itu juga harus diinformasikan kepada kami supaya kami tahu posisi kami di mana. Begitu Pak Jaya, terima kasih. Ya, setuju. Urusannya itu urusan Ordal, urusan Biro Umum itu. Kalau udah dia nggak punya aturan kan gitu. Ketika kami punya dapat, kami akan serahkan surat itu kepada Rokom dan Rokom wajib untuk menerimanya kan gitu. Nah, urusan keamanan tentunya kita kembali lagi tadi kan ada itu adalah kewenangan dari Polda Polisian ya, Polda Metro Jaya. Jadi tidak ada masalah itu. Tapi untuk urusan dalam tentunya kami security kami tetap kami tetap bertugas ya. Prinsipnya begini, selagi tidak ada surat-suratnya kita bertahan apapun terjadi, dan itu saya dapat arahan dari Bapak Sekjen. Ya, seperti itu. Tetapi ketika ada, Pak, itu wajib hukumnya Bapak harus menerima tuh Rokom, jangan lama-lama. Nah, itu maksud saya tuh. Wajib menerimanya yang tadi sesuai standar yang sudah kita sepakati 3 orang. Udah selesai kan gitu kan? Nanti kita sampaikan. Nah, seperti itu di lapangan. Gitu ya, Pak ya? Siap. Clear ya, Pak? Oke, kalau teman Pak Kapolsek silakan, Pak. Tambahan lagi Pak, biar jelas nih. Kita kan berdasarkan pengalaman, jangan sampai nanti iya tapi begitu pelaksanaan bablas lagi gitu kan. Jadi saya yang paling penting nanti di pintu lobi Pak, pintu masuk, saya minta nanti mungkin yang nerima apa Biro Pak ya? Biro apa sih? Biro Jadi jangan sampai kemarin itu nggak jelas siapa-siapa yang nerima, yang memasukkan ke dalam itu sampai sekarang aja saya nggak tahu siapa. Nah, ya besok harus jelas Pak, siapa dari Biro orangnya, security nanti yang mendampingi siapa, kemudian saya minta tolong Pak dikasih orang yang paling sabar Pak. Yang paling sabar banget, pokoknya yang sesabar-sabarnya di Kemenkes ini siapa? Karena ini menghadapi orang-orang yang pejuang Tajikistan semua ini, militan semua. Jadi kita harus yang sabar, benar-benar sabar banget orangnya. Nah, itu tolong dicarikan Pak. Kemudian yang kedua Pak, tambahan lagi dari saya, mohon izin berkaitan dengan nanti diskusi. Berkaca dari kejadian yang lalu-lalu, saya melihat yang diskusi itu kadang-kadang ada yang grogi, ada yang belum memegang materi dengan maksimal, tidak menguasai. Saya minta tolong besok, tolong carikan, nah ini Pak, carikan yang militan juga di Kemenkes ini. Siapa yang bisa menjawab itu semua orang-orang itu. Karena orang-orang ini juga kan senang plesetan-plesetan juga Pak. Nah ini yang harus disiapkan juga di sini. Jadi sekali bertanya, jelas semuanya gitu. Nah, kadang-kadang kayak di Pruden kemarin sudah nginep berhari-hari di situ, begitu kita sudah oke semuanya berjalan, oke siap semua, begitu mau menyampaikan ke masanya dia gemeteran, bingung, tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan waktu rapat, arahan-arahan kita. Jadi akhirnya ada kurang kejelasan juga, jadi tidak diterima juga. Nah ini saya minta nanti 2 itu Pak, mohon izin Pak Karo, mungkin di Humas di depan lobi yang militan, yang penyabar banget, nah itu yang di sini yang menguasai banget materi. Itu aja Pak dari saya. Yang paling terakhir Pak,
berkaitan dengan tadi Bapak bilang pokoknya ya. Pokoknya kalau nggak ada surat itu tidak mau. Ya sudah, kita tinggal nunggu Pak nanti dari Polda berapa nanti masa yang akan datang. Tentunya kekuatan masa ini yang dilaporkan akan disesuaikan dengan pasukan untuk pengamanan juga. Karena dari ujung Pak sampai ke ujung, buset, jauh banget Pak, gitu kan. Nah ini solusinya ya tembok ditinggikan, tapi kan perlu waktu lama itu Pak, nggak mungkin langsung tinggi, atau jongkrang kan. Tentunya saat ini mungkin nanti saya komunikasikan lagi dengan Pak Karo Pak. Nanti mungkin ada di lapisan dalam Pak, pasukan di lapisan dalam, dari ujung sampai ujung kita siapkan. Itu Pak, terima kasih Pak. Makasih Pak. Jadi Bapak tuh PR-nya ke kita berdua Pak Busron. Yang pertama tadi yang pertama kita jaga siapa. Nanti sebelum ACC saya nggak boleh tuh Edwin ya. Nanti tunjuk siapa orangnya yang lembut yang tadi kan gitu. Dan semua harus dilaporkan ke saya Pak Tono ya. Kemarin saya juga nggak tahu udah masuk ke saya lapornya dari Pak Sekjen, malu saya gitu, sebenarnya gitu. Itu juga salahnya. Jadi sekarang lapor aja saya langsung kan gitu. Yang kedua terkait tadi Pak Busron, nanti tolong ya Pak Busron konten dan substansinya harus tahu tuh siapa. Jadi jangan tadi pengalaman Pak Kapolsek yang sampai itu terjadi. Yang ketiga ya apa namanya, mungkin nanti karena Pak Kapolsek tadi ngomong ke saya, ke kita tadi udah kenal sama Pak itu siapa Aldo. Ini ada juga beberapa substansi yang tidak sesuai dengan kita. Contoh Pak, dia ngomongkan ini haram halal, itu bukan kita. Jadi sebenarnya itu di POM sebenarnya gitu kan. Yang mengeluarkan use authorization apa namanya? Emergency use authorization itu ada POM sebenarnya soal halal dan halal. Jadi ini juga mungkin perlu diluruskan juga nanti. Nah, memang yang untuk programnya juga anak padan kan juga bukan maunya kita juga kan. Itu menjaga anak-anak kita. Ya memang nanti yang betul Pak Busron, nanti yang orang-orang yang mengerti Pak. Jadi jangan sampai kadang-kala teman-teman tuh begini, oh mana orang P2P siapa aja datang, nggak boleh begitu juga, kasihan juga nanti. Begitu tadi diskusi seperti Bapak bilang, ternyata yang nggak menguasai lapangan kan gitu, kan kasihan gitu loh, nah seperti itu. Nah ini juga menjadi ini kita, karena Pak kalau di Rokom kan Pak hanya komunikasinya, tetapi substansinya yang tahu persis pasti tentu di penanggung jawab programnya. Nah itu ya. Jadi saya minta teman-teman yang dari ini Pak Puji minta tolong ya. Mungkin kita pegang Pak Puji karena dia komandannya di lapangan. Pak Puji aja kan, Pak Puji. Nah, dan mungkin Pak Tono semua lapor ke ini ya. Saya kalau belum ACC saya jangan dulu deh ya. Dan saya minta data laporannya ke saya dulu, baru jangan sampai kejadian pimpinan tahu baru saya nggak tahu, kan nggak saya tahu, malu saya kayak gitu Pak. Jadi teman-temannya harus lapor saya gitu ya. Apapun sekecil apapun, jangan dianggap sepele ya. Jadi hal demikian jangan dianggap sepele. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Jadi mudah-mudahan kan niat kita kan baik ya Pak Kapolsek ya. Jadi nanti diharapkan ya jangan sampai terjadilah seperti yang kemarin. Dan saya mungkin besok juga kalau memang ini terjadi dan ada suratnya, saya akan di lapangan aja, saya lihat situasinya. Mungkin ada tambahan Pak. Mungkin ada tambahan sedikit dari saya Pak. Untuk kegiatan yang dari Aliansi Rakyat Menggugat, itu kami cek ke Polda maupun ke Polres, mereka sampai saat ini belum ada pengajuan surat resmi. Lalu untuk yang hari Jumat, ini kita ada dokumen mereka mengirim dari Yayasan Konsumen Muslim Indonesia, mereka mengirimkan surat ke Kapolda Metro, itu untuk hari Jumat, tapi yang untuk hari Kamis mereka belum ada pengajuan. Jadi di Kemenkes ini ada 2 hari Pak. Kamis, Jumat berturut-turut itu dengan masa yang lumayan banyak Pak. Ya. Karena yang di Polda pun mereka mengirimkan surat pemberitahuan, namun sampai sekarang itu surat tanda terima pemberitahuan itu belum diterbitkan sama Polda. Jadi mereka cuma mengirimkan, tapi sama Polda tidak dikeluarkan STP. Mungkin itu. Pak Kasat, Intel, mungkin nanti Pak Kapolsek kami tolong dikasih lah, sharekan itunya, suratnya supaya kami dapat ya informasinya. Jadi kami juga tidak disalahkan ketika kemarin kami diperiksa kan, dianggap kita salah juga nerimanya kan, lucu juga tuh jadinya gitu. Jadi satu sisi kan ingin ya. Izin satu lagi boleh? 10 juga boleh. Ya, baik. Tadi di
ditekankan kembali supaya penerima unjuk rasa yang dari pihak Kemenkes secara teknis harus menguasai. Lalu bagaimana cara berdialog dan segala macam. Pak Jaya perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dalam rapat ini, Biro Komunikasi dalam menangani hal seperti ini senantiasa berkoordinasi dengan kepala satuan unit kerja atau kepala biro atau kepala pusat. Jadi sekiranya dalam konten tuntutan mereka informasi ataupun terkait dengan apa yang dimintakan, tentu Biro Komunikasi menghubungi eselon 2-nya. Apakah itu kepala pusat atau kepala biro, diberitahu secara langsung pada pelaksanaannya. Lalu ketika beliau-beliau itu menurunkan disposisi, tentu itu di luar juga kewenangan kami, tapi kami sudah sampaikan teknisnya yang diminta adalah seperti ini. Nah, jadi kembali lagi tentang yang dimintakan oleh Pak Kapolsek tadi, tentu kita berkoordinasi semaksimal mungkin dan sebaik mungkin dan spesifik mungkin, tetapi dalam pelaksanaannya ya kita tidak menjamin 100% seperti itu. Biro Komunikasi senantiasa menampung dan menerima aspirasi Bapak Ibu pendemo, dan dalam hal menjawab tentu kami punya waktu untuk bisa merespon itu, berkoordinasi dengan semua unit satuan kerja yang terkait. Jadi yakinlah bahwa Biro Komunikasi profesional dalam hal ini dan berkoordinasi dengan eselon 2, dan eselon 2 tentu punya kewenangan sendiri di masing-masing satkernya. Begitu Pak Jaya dan Bapak Ibu sekalian dalam rapat siang hari ini. Terima kasih Pak Jaya. Ya, sip. Nah, yang penting kalau udah datang itu udah profesional itu. Itu kan tugasnya Pak Busron nanti nentuin siapa. Ya, terima kasih Pak. Siap. Ya, yang penting intinya begitu. Kita apa yang disampaikan Pak Kapolsek tadi kan antisipasi, jangan sampai terjadi di kita kan gitu. Jadi kan mengingatkan kita bersama. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Nanti Pak, mungkin Pak Edwin atau nomor saya boleh deh kita ini. Jadi kalau ada apa-apa bisa cepat. Sebagai ini Pak Edwin sebagai kabak rumah tangga pengamanan Pak. Jadi beliau bertanggung jawab secara penuh sebenarnya urusan dalam urusan ini ya. Nanti mungkin Pak Edwin nanti minta nomor telepon Pak Kapolsek sama Pak Kasat ya. Jadi kita bisa komunikasi langsung. Nah yang kedua Pak tadi sudah disepakatin ya Pak Tono. Apapun Pak, saya minta informasinya dari Pak Edwin deh ya. Pak Edwin harus jangan lepas tangan, harus kabaknya harus tanggung jawab tuh. Nah, saya minta dibawa di lapangan harus cek benar gitu ya. Yang ketiga, saya minta pasukannya ditambah Pak Tono ya. Jangan sebiasa-biasa aja sebanyak itu. Kalau ketika demo harus tambah. Yang nggak masuk libur ya masuk gitu loh Pak Puji ya. Ya gitu. Nah yang keempat tadi tolong yang perempuan tolong ini diberdayakan karena sekarang udah alih ya demonya itu emak-emak. Jadi kalau emak kita betul saya setuju tuh. Kita kan gimana ya kadang mau megang kan pasti kan begini kan. Jadi kalau ibu-ibu kalau emak-emak dipegang kan jadi nggak enak. Ini kan jadi masalah. Nanti maka strategi kita juga begitu. Bagaimana kita frontnya itu ya para security kita yang perempuan. Kalau bisa Pak Edwin telepon bagian penyedianya ya siapa itu minta ditukar dulu sekitar 10 orang perempuan ya di depan itu ya. Lapisan di depan itu adalah perempuan, baru di belakangnya kita udah 5 berarti minta 5 lagi. Itu loh Pak Tono ya. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Busron. Kalau tidak ada lagi nggak? Satu lagi Pak? Nggak ada. Terima kasih Pak. Saya sudah 4 kali 1 kali jadi kita akan koordinasi internal dengan teman-teman Biro Umum dan juga tim teknis akan kami sampaikan untuk mempertajam siapa yang akan dikirim sebagai penerima unjuk rasa terkait dengan teknisnya masing-masing. Ini akan saya sampaikan kepada teman-teman di biro maupun di pusat melalui kepala Biro Komunikasi nanti. Terima kasih Pak Jaya dan Bapak Ibu sekalian, Pak Badi, Pak Sulistyo, Pak Mulyanto. Terima kasih Pak Mulyanto, Pak Badi. Ya, makasih Pak Busron ya. Tadi pengalaman kita kemarin itu adalah apa ya? Ya pelajaran dan nasihat yang berharga buat kita gitu. Jadi ke depan kita harus saling koordinasi. Jangan semuanya anggap sepele. Mungkin karena lihat mak-mak kita sepele itu Pak. Ternyata mak-mak lebih bisa nerobos ya ketimbang bapak-bapak ternyata kan gitu. Lebih sangat. Itu yang perlu kita cermati itu. Ya selama ini kan laki-laki semua depan bisa kita halau. Tetapi ketika mak-mak nggak bisa kita halau kita. Nah ini juga mungkin
Ya Pak, intinya bagaimana strategi kita juga menghadapi emak-emak kan gitu tuh ya. Mungkin itu Pak yang kalau Pak Kapolsek, Pak Kasat Intel dan Bapak semuanya yang hadir. Terima kasih ya. Sekali lagi kami atas nama ya Kementerian Kesehatan tentunya berterima kasih atas koordinasi ini dengan baik. Mudah-mudahan kita selalu berkoordinasi dengan baik Pak. Tidak ada yang disalahkan, kita semua salahkan gitu. Tidak ada yang benar, semua kita benarkan gitu kan. Jadi pengennya kita benar semua, kita kalau salah ya kita salah semua. Intinya tidak ada kita saling menyalahkan. Intinya pengalaman itu memang guru yang berharga buat kita. Jadi kalau kita nggak pernah terjadi gini kan kita nggak tahu Pak. Kata terjadi mak-mak ternyata ada. Bahaya mak-mak, itu luar biasa mak-mak. Iya, pelurunya banyak Pak, pelurunya banyak. Jadi kita nggak punya peluru. Kalau laki-laki kan cuma satu aja pelurunya. Ini banyak pelurunya ternyata. Canda Pak ya, oke. Mungkin itu Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Busron ya dan teman-teman semua di apa itu di secara daring ya. Mudah-mudahan ini membawa manfaat azas manfaat buat kita ke semua, introspeksi diri dan evaluasi kita ke depan dan seperti apa kita untuk melakukan komunikasi yang baik dengan pendemo. Kalau bisa tuh kita bisa komunikasi baik aja udah enak tuh. Ya, jadi kami dengan tim Pak, ada Pak Prawito, ada Pak Reza, ada tim yang Dumas ini kami siap semua mengikuti rapat hari ini. Iya, sip. Makasih ya. Salam ke Bu Wid ya. Ya. Ada lagi Pak, silakan Pak. Cuman yang rapatnya nggak ada gambarnya jadi nggak tahu gitu ya. Iya, harusnya ada gambarnya. Sayangnya nggak ada gambarnya jadi nggak tahu kita. Ini nggak sesuai dengan itu Pak Prawito. Kan biar kena gitu loh Pak. Iya. Ini nggak sesuai dengan ini nih semangat apa namanya semangat RB. Dibuka nih Pak, dibuka. Ini berakhlak gitu loh. Kan tadi berakhlak itu salah satunya adalah karena saya ketua berakhlak juga nih, masuk anggota tim berakhlak. Jadi bagaimana kita mendapatkan ASN yang smart, yang ASN yang berakhlak tentunya punya salah satu buktinya adalah on kamera kan gitu. Makasih Pak Prawito ya, thank you Pak. Bapak Ibu semua ya. Yang tidak pakai konsumsi, yang dilurin pakai konsumsi ya. Nanti diantar Pak. Benar. Ya, sekali lagi buat Pak Badi untuk sukses dalam studinya. Mudah-mudahan lancar terus Pak Badi. Amin. Amin, makasih Pak. Ya. Mudah-mudahan kalau datang lagi Pak Kapolsek bukan di sini lagi tempatnya gitu. Sudah beda. Sudah beda. Oh, iya. Ya. Makasih Pak Busron ya. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya sekali lagi terima kasih. Dan saya simpulkan tadi sudah saya simpulkan sebenarnya intinya adalah seperti demikian. Nanti kami akan bersurat kepada SOP ini Pak, kami sampaikan juga kepada Pak Kapolsek dan juga Pak Kasat Intel ya terkait dengan apa-apa yang kita lakukan ke depan seperti apa penanganan demo di Kementerian Kesehatan. Dan saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Pak Hakimi, terima kasih Pak Hakimi. Siap Pak Busroni, makasih banyak. Ya. Makasih Pak, izin Pak. Mulai dari tahun